Ya, Smart Netizen, Flores Net TV. Setelah kemarin ya, saya sempat berbincang dengan Wakil Ketua DPP Gereja Santo Fransiskus Asisi Karot, Om Mans. Ada cerita menarik yang dikasih sebagai catatan kakinya, bahwa 80 patung yang dibangun di tiap KBG yang ada di wilayah paroki Karot ini, itu sebenarnya ternyata terungkap dari cerita itu diinisiasi awalnya oleh komunitas basis gereja atau KBG Santa Cecilia, salah satu KBG yang ada di wilayah paroki Karot ini. Nah, saya bersama dengan salah satu pengurus ya, salah satu pengurus sekaligus inisiator dari terbidaninya ide sekaligus realisasi dari patung pelindung Santa Cecilia di KBG ini. Nah, saya ingin gali ceritanya bagaimana awalnya, karena kemarin pada saat perbincangan itu tidak terungkap cerita detail tentang itu, hanya disinggung bahwa awalnya dari Santa Cecilia. Awalnya bagaimana ceritanya? Oke, makasih. Awalnya kurang lebih 1 tahun lalu, pas bulan-bulan seperti gini, kebetulan ada seniman yang kunjung ke wilayah kita, di KBG kita, Koce. Ya, terus kita ngobrol-ngobrol, sambil ngobrol, gitu banyak pertanyaan dari saya untuk beliau, karena dia juga banyak cerita tentang pembuatan patung-patung di gereja, khususnya Santo Fransiskus Asisi Karot. Nah, terus ada ide. Sebelumnya dia sudah sempat buat patung. Ya, di gereja, khusus di gereja. Ya. Terus saya sempat ada ide, bagaimana seandainya kalau di KBG kami ini dibuat suatu patung khusus yang melindungi KBG kami, yaitu Santa Cecilia. Akhirnya coba diskusi, dan juga saya kebetulan sering ke Larantuka. Ada punya pikiran, kok di Larantuka itu ada patung-patung gitu ya. Ini saya coba diskusi dengan beliau, dan ternyata beliau juga responnya bagus. Artinya dia bilang bisa. Terus negosiasi, kira-kira berapa sih ongkos kerjanya, khususnya buat patung ini. Nah, setelah itu dia jawab, ya kalau menurut saya sih tidak terlalu seberapa, tetapi intinya kita coba mulai supaya di wilayah, mulai dari paroki Santo Fransiskus Asisi Karot ini, mulai ide seperti yang kami cetuskan ini, yaitu ada patung-patung di setiap KBG, dan harapannya untuk seluruh Langki Rembong, dan mudah-mudahan lagi keluar lagi, lebih meluas lagi gitu. Nah, terus negosiasi, saya langsung oke, artinya ya silakan, coba Om Koce buat, tetapi dengan catatan itu kalau bisa secepatnya, karena ini rintis awal. Jangan sampai ide ini bukan cuma kami, tapi ada orang-orang lagi selain kami. Nah, makanya saya sampaikan ke beliau supaya lebih cepat dirintis. Akhirnya oke, negosiasi, saya langsung transaksi dengan beliau, dengan catatan supaya beliau lebih semangat untuk lebih prosesnya. Terus menghargai karya orang. Terus selang waktu berjalan, sekitar bulan Mei ya, sudah cukup lama lah dari Desember. Nah, kita coba dekati lagi, tanya beliau bagaimana hasilnya, apa yang kita pesan itu, khususnya patung. Terus kelihatannya beliau juga respon bagus. Terus ada ide, sebelum penutupan bulan Mei itu, patung ini harus sudah selesai. Karena memang dalam rangka juga bulan Rosario. Nah, ternyata apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tercapai. Terus dari segi ininya kemarin diskusi dengan Om Koce, ada hitung-hitung bisnis juga. Hitung bisnis dalam arti, ya ini kan awal. Kalau memang nanti KBG lainnya ada niat seperti kami, ya ini kan menguntungkan beliau, bukan kami. Kami hanya mencetus awalnya, kira-kira seperti itu awalnya. Tapi kemudian sosialisasi ke umat sendiri, responnya seperti apa? Awalnya saya tidak sosialisasi, ambil keputusan sendiri, karena saya berpikir begini,
kalau disampaikan ke umat itu pasti mereka rasa responnya positif. Nah, saya coba ambil keputusan sendiri supaya rentan waktunya jangan terlalu lama. Itu pikiran saya. Tapi waktu setelah terrealisasi, umat kemudian memberikan respon seperti apa? Respon positif dan mendukung apa yang saya idekan, mendukung dan disupport. Terus setelah itu kan kita bangun dia punya selain patungnya kan ada juga dia punya tenda-tendanya ini. Nah, itu kan Tapi kemudian kan di waktu tidak terlalu lama itu kan pastor paroki ya, kemudian juga memberikan respon ya. Nah, saya dengar begitu. Seperti apa ceritanya? kalau dari paroki kita tidak tahu persis responnya seperti apa, hanya waktu selesai pembuatan patung ini, kami langsung mengundang paroki untuk memberkat patung ini. Itu saja. Soal responnya dari paroki untuk ke wilayah lain atau KBG lain itu kami tidak tahu persis. Tapi sebelumnya sudah ada sosialisasi dari DPP sebelum ada ide ini bahwa ada pandangan mungkin perlu dibuatkan semacam patung pelindung secara fisik misalnya. Tidak. Ini memang murni dari saya, ide ini murni. Tapi saya juga bersyukur artinya respon positif untuk sampai saat ini kelihatannya di paroki kita sudah merata lah. Setiap KBG sudah ada ya. Kita juga merasa senang dan bangga gitu. Dan berterima kasih juga kepada pastor paroki karena antusiasnya beliau dan supportnya itu yang kita senang sekarang. Nah, kalau sore ini apa ritual yang sedang dinantikan? Ini untuk pemberkatan kandang Natal. Karena di paroki kita ada perlombaan dari tingkat paroki. Nah, kita masih menunggu pater untuk pemberkatan kandang Natal. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi sambil menunggu pater untuk datang melakukan pemberkatan kandang Natal. Ya, karena memang saya dapat informasi kemarin ada lomba kandang Natal disampaikan oleh Wakil Ketua DPP Paroki. Dan ini adalah salah satu, ini hari terakhir ya, pemberkatannya ya. Hari terakhir pemberkatan, tanggal 23. Karena besok sudah masuk ke Pekan Suci, menyambut perayaan Natal, sehingga ya hari ini. Gitu. Dan proses penilaiannya juga dilakukan secara diam-diam ceritanya. Betul. Tidak tahu siapa jurinya, tidak tahu jam berapa mau dinilai. Tiba-tiba saja nanti diumumkan siapa pemenangnya. Betul. Jadi terima kasih nih, Amang. Dan Amang Chris lengkapnya Chris Panjar. Dengan Abang Chris perbincangan singkat ya, termasuk salah satu dari upaya memeriahkan perayaan Natal 25 Desember 2024 dan tahun baru 1 Januari 2025. Saksikan tayangan dengan Om Chris tadi, cerita tentang awal mula munculnya patung KBG Santa Cecilia. Saya bersama dengan Ketua KBG Santa Cecilia, Amangsius. Cokre Amang. Baik. Ya, baik. Jadi kita sudah lagi Natal sudah ini. Iya. Jadi ya ceritanya begini, tahu cerita tentang patung ini. Dari awal mulanya karena kami berpikir selama belum ada patung banyak sekali anak-anak yang main standing motor sehingga kami punya gagasan kemungkinan kalau ada patung anak-anak mungkin ada kurang. Kebetulan juga setelah ada patung anak-anak juga sangat mengerti dengan keadaan patung. Jadi kebut-kebutan di jalan. Iya, kebut-kebutan. Ya, kurang sekali. Bahkan sebelum ada patung, jadi anak-anak pada standing di jalan umum ini. Ya. Jadi mereka lihat patung ini mereka jadi segan. Jadi sekarang dengan adanya patung, mereka sekarang semakin kurang untuk standing, sudah ngebut-ngebutan juga. Di jalan. Jadi bisa mengurangi angka kecelakaan ini kemungkinan. Mengurangi angka kecelakaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kami juga dari inisiatif dari kami ke kelompok KBG Santa Cecilia untuk mengembangkan mengantisipasi hal-hal yang ke depan lah. Sehingga kami mengajak untuk KBG lain untuk buat patung yang ada di KBG. Ternyata sambutannya luar biasa.
sampai di stasi-stasi juga, khususnya di paroki Santo Fransiskus Assisi Karot, di Kenda, Watu Alo, iya, antusias untuk buat patung itu ramai sekali. Itu harapan dari kami, agar umat juga bisa mengembangkan atau bisa menjaga patung-patung yang telah dibuat untuk ke depannya. Itu saja. Ya, itu tambahan dari Om Sius terkait dengan patung pelindung di Santa Cecilia. Ya, bye-bye.